boleh dikatakan mungkin ada ya di antara masyarakat itu yang makan dagingnya pas Idul Adha. Makanya kita sebenarnya prioritasnya ke tebar. Tapi qadarullah sampai hari ini nih tebar ini kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat inspirasi dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita menyapa di program Cangkir Inspirasi. Nah, pemirsa dimanapun berada, tidak lama lagi ya, nggak sampai 2 pekan lagi nih ini insyaallah kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Nah, kalau berbicara tentang bulan Dzulhijjah, hal yang paling dekat dari bulan Dzulhijjah itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yakni Idul Adha, berkaitan dengan kurban dan juga haji. Pemirsa dimanapun berada, tentu kalau berkaitan dengan ibadah kurban, suatu hal yang lumrah dan juga merupakan syariat di dalam agama kita yang dilakukan oleh orang-orang yang pada bulan Dzulhijjah tidak melaksanakan ibadah haji, dilakukan dengan menyembelih hewan kurban. Nah, setiap kali bulan Dzulhijjah ini masuk ataupun ketika berkurban ini datang, hal yang sering kita tanyakan itu adalah di mana sih kita mau kurban? Di mana sih tempat yang amanah untuk menyalurkan kurban kita? Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Ketua dari Liman Peduli atau DPED, yakni Bang Posil. Assalamualaikum Bang Posil. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah barakallahu fikum Bang. Bang Posil, kurban tentu menjadi sebuah kegiatan yang rutinitas dilakukan setiap tahun ya. Iya, betul. Di Darul Liman Peduli terutama ini berkaitan dengan sosial dan juga kegiatan-kegiatan lainnya tentang kemasyarakatan ya Bang Posil ya. Ana ingin bertanya nih Bang Posil sedikit hal berkaitan dengan sesuatu yang bikin Ana tuh penasaran tiap tahunnya. Ketika melihat praktek yang dilaksanakan di Darul Liman Peduli saat ini Bang Posil. Seringkali kalau kita kurban di luar itu, hewan kurban itu biasanya setelah disembelih itu dagingnya itu dicampur semuanya. Ada 7 sapi. Ada 7 sapi, gabungin semua. Pokoknya ini bagian yang sapi, ini bagian yang kambing, terus nanti untuk bungkusnya segala macam itu digabung aja. Nah, satu hal yang menarik, kalau di Darul Liman Peduli ini kenapa ya? Ana pernah melihat bahwasanya sejak penyembelihan itu sudah diberi tanda nih sapi 1, sapi 2, sapi 3, sampai pengulitan dan juga sampai ke pencacahan daging dan masukkan ke tempat yang akan dibagikan kepada masyarakat. Ini kenapa nih Bang Posil? Ini pertanyaan pertama nih bikin aku penasaran nih. Kalau dilihat syariat sih nggak ada kewajiban ya. Oke. Tapi kalau Nabi, beliau memang ada hadisnya kan, Nabi beliau makan dari kurbannya, itu ada. Cuman kewajiban untuk memakan daging yang kita korbankan itu tidak. Walaupun kata Habib tadi kan, makanya di satu tempat itu orang kolektif korbannya 7 ekor gitu kan. Kemudian penitiannya biar gampang deh ya campur aja dulu gitu kan. Jadi bisa gampang ngitung dagingnya nanti berapa, pembagiannya berapa, ini pemenuhan manfaat berapa kan gitu kan. Tapi nanti pas sohibul kurbannya mungkin saja bisa terambil dari daging kurban yang lain gitu. Pokoknya dia sapi 1 nih, si A sapi 1. Ternyata karena udah dicampur, dapatnya daging sapi 7 misalnya. Itu nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Kita standar profesional aja. Standar profesional ya? Iya, standar profesional aja di Darul Liman Peduli kan. Ya, kemudian kehati-hatian juga. Kehati-hatian ya. Kita semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Mana sapi yang menjadi korban, yang dikorbankan oleh sohibul kurban, kita berupaya semaksimal mungkin itu juga yang didapatkan oleh sohibul kurban. Ini standar profesional sih. SOP-nya di SOP begitu kita, ya. Oh, Masya Allah. Tentu ini menjadi salah satu apa ya istilahnya supaya sohibul kurban pun nyaman ya. Nyaman. Minimal kalau ada yang bertanya nih daging sapi saya nggak nih, kalau misalnya ada yang bertanya begitu ya. Ya, yang jelas deh kalau mereka nggak datang misalnya. Tapi kalau datang kan jelas nih, oh ini sapi saya nih gitu kan. Kalau nggak datang gitu kan. Kalau nggak datang, kalau kita dari awal itu tidak tentukan, makanya kuncinya itu dari awal. Dari awal itu setiap sapi itu kita udah siapkan spanduk kecilnya. Itu namanya kalau 7, kolektif 7, itu 7 orang ada di spanduk. Kalau dia cuma 1 orang, 1 sapi ya 1 orang. Nah, mulai dari persembelihan itu kuncinya. Dari penyembelihan sudah ada dokumentasi, nama, kemudian setelah penyembelihan kan
belum langsung dikulitin tuh. Nah, ditaruh dulu spanduknya di situ. Supaya nanti tim pengulitan, karena kan tim sembelih, tim pengulitan beda lagi. Beda Nah, ya? Iya, tim penyembelihan jalan terus ke sapi berikutnya. Nah, nanti tim pengulitan setelah dipisahin daging sama perutnya, kemudian dipisah-pisahin pahanya, tangannya itu dari pisahan semua. Nanti pas pemindahan dari tempat pengulitan ke tempat pencacahan daging, nah itu spanduknya terus ditandai ke dagingnya gitu. Oke. Supaya kita betul-betul nanti akan diambil dulu bagian sampai nanti setelah pencacahan daging, pemisahan daging dengan tulang itu, nanti spanduknya tetap di situ. Sampai nanti tim pembagian daging, penimbangan itu dia memisahkan ini untuk sohibul kurban. Nah, sohibul kurban itu kan kadang mintanya beda-beda ya. Nah, ini cukup 3 kilo aja. Ada yang request juga gitu kan. 25 kilo gitu kan. Nah, kita ambilnya dari situ gitu. Karena memang di dalam prosesnya itu untuk sohibul kurban ini memang kita tanyakan dulu berarti ya. Iya, iya. Ada yang requestnya ngasih full semuanya buat ditebar, ada juga yang istilahnya untuk mereka yang ingin mereka cicipi juga ya daging kurbannya. Setidaknya kita udah netapkan kalau untuk di Padang itu 3 kilo per sohibul kurban. 3 kilo per sohibul kurban. Kita siapkan. Tapi ada juga kadang yang ngambil dia 3 kilo gitu. Oh, Masya Allah. Ada juga yang ngambil. Ada juga yang request gitu. Ada yang request berarti. Request. Kayak penasarannya udah terjawab ya. Berarti memang untuk kehati-hatian juga. Kehati-hatian Dan juga memang SOP, standar operasional prosedur. Nah, masih berkaitan dengan prosesnya Bang Posil. Kalau biasanya ketika kita melihat lokasi-lokasi tempat kurban itu, hal yang paling sering kita lihat itu adalah bagaimana berserakannya isi perut dari hewan kurban gitu. Maksudnya itu adalah ketika proses dari penyembelihan, pembersihan mungkin itu apakah di daerah Imam Peduli ini sangat memperhatikan higienitas tadi? Ya, ini higienis ini prioritas 1 ya. Nah, higienis itu tidak hanya berkaitan dengan yang Habib sebutkan tadi ya. Ya. Tercecernya kotoran atau tercampurnya kotoran dengan daging. Oke, tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Termasuk panitia kurban itu, pelaksananya itu, kita sangat melarang keras ada yang merokok. Oke, itu tapi yang alhamdulillah pertama. biasanya panitia kita nggak ada yang merokok gitu Oke. kan. Tapi kalau seandainya ada yang ikut nih yang merokok, itu sangat kita larang keras. Oke. Karena asap rokok ini kan juga mempengaruhi ya. Coba kita lihat efek dari asap rokok itu kan menghitam dia. Benar. Nah, ini sangat berpengaruh juga ke daging gitu kan. Termasuk keringat gitu. Nah, makanya kita biasanya alhamdulillah ya setiap tahun sediakan juga baju kaos yang itu bisa menyerap keringat gitu. Oh, Masya Allah, seragam ya? Iya, ada seragam. Masya Allah. Kaos ini kita sediakan salah satu fungsinya itu. Kaos yang bisa menyerap keringat itu supaya nanti biasanya kan ada orang panitia ini juga kita di tempat lain kan. Dia nggak pakai baju gitu kan. Oh iya. Nanti keringatnya netes loh ke daging gitu kan. Bener-bener. Walaupun efeknya tidak seluruh daging ya. Tapi kita khawatirnya ada dagingnya yang kena air. Karena air ini juga sangat bahaya untuk dagingnya. Merusak kualitas daging gitu. Untuk lokasi kita sendiri nih Bang Posil, penyembelihan. Berapa banyak sih kalau tahun ini, kalau boleh kita kasih tahu juga nih ke pemirsa nih yang perkiraan yang sudah mendaftar nih berapa nih kira-kira Bang Posil? Ada sekitar berapa nih kalau untuk sapi secara umumnya saja? Kalau pendaftar sapi kita ada kategorinya banyak ya. Banyak ya? Oke. Ada yang jumbo juga. Jumbo ini 800 ke atas. 800 ke atas? Hidupnya. 800, sampai 1 ton. Kemarin itu permintaan kita 1 ton. Tapi qadarullah untuk tahun ini sulit sih cari sapi 1 ton. Oh gitu. Harus didatangkan dari Madura, dari mana, dari Jawa gitu kan. Oke, ada sapi super lah istilahnya ya. Biayanya luar biasa sekarang. Ada sapi yang super, ya, kemudian ada sapi biasa, ada kambing. Kambing ini biasanya yang paling banyak ya, domba ya. Kalau tahun sekarang kita coba domba. Karena domba ini kalau kita lihat lebih dekat ke sunnahnya domba. Oh iya, Masya Allah. Itu yang pertama. Iya benar. Lebih dekat ke sunnahnya domba. Karena disembelihnya itu domba dengan bulu hitam putih ya. Iya benar, dengan bulu hitam atau bulu putih. Pokoknya gitu. ada istimewanya. Istimewanya domba jantan gitu ya dalam hadisnya. Tapi domba, kemudian domba ini ada kelebihannya di dagingnya ya. Dagingnya lebih
pengalaman orang-orang itu lebih lembut ya, lebih empuk daripada kambing. Masya Allah. Dan tidak prengus, asalkan itu kelolanya bagus gitu kan. Nah, iya. Pengelolaannya. Iya, Nanti benar-benar. pengelolaannya. Nanti jangan dipotong nanti ya pernyataan ini. Lah Harus kok full gitu nontonnya. kata Darliman Peduli domba ini bagus kok kita prengus ini. Nah. Ini mungkin di pengelolaannya. Oke. Pengelolaannya ada yang salah gitu kan. Misalnya cucinya terlalu pokoknya kalau domba itu bagusnya itu tidak dicuci. Tidak dicuci. Makanya kalau ada bulu-bulu di dagingnya yang nempel itu dibakar aja. Itu lebih bagus. Oh iya. Nah sebenarnya pertanyaan Ana itu berkaitan sama yang mau saya jelaskan barusan. Banyaknya hewan kurban menumpuk di satu tempat penyembelihan kita. Tentu ini membutuhkan tempat yang benar-benar proper gitu ya. Iya. Tempat yang benar-benar tersterilisasi nih begitu. Ada bagian khusus ini, bagian khusus ini. Nah kalau di Daypet sendiri tempatnya itu bagaimana Bang Fasil? Tempat penyembelihan kita? Kita udah semaksimal mungkin. Ini pengalaman dan pelajaran itu terus dilakukan gitu kan. Kita terus belajar dari pengalaman. Kemarin itu masih kurang itu. Masih kurang kondisinya itu masih kurang efektif lah. Karena masih sempit rasanya tempat kita itu. Tapi alhamdulillah tim bekerja dengan semaksimal mungkin, terlaksana dengan kemarin kekurangan kita itu satu, karena tempatnya sempit ya, tim packing sama tim penimbangan tuh kemarin langsung nutup. Jadi ketika daging dimasukin ke twin wall-nya, ke tempatnya langsung ditutup. Padahal kan daging itu juga ada aura panasnya ya. Oh iya, hawa panasnya begitu ya, masih panas nih. Ini harusnya kita dinginkan dulu sebentar. Oke. Ya, supaya jangan berembun ketika ditutup. Nah, ini salah satu evaluasi kita di sebelum-sebelumnya. Makanya tahun ini insya Allah kita akan menggunakan tenda sendiri yang tempatnya lebih luas. Supaya nanti di pendistribusian sebelum ditutup itu semuanya kita buka dulu. Jangan buru-buru ditutup deh gitu kan. Nah, karena itu salah satu kita khawatirnya nanti air yang mengembun itu jatuh ke daging, nah itu merusak kualitas daging. Oh iya, ketika langsung ditutup begitu ya. Walaupun kalau daging itu kan panas. Benar-benar. Walaupun kalau kita lihat dari salah satu video nih di YouTube yang tahun kemarin itu memang sudah sangat dipisah jauh ya, mulai dari alhamdulillah. Bahkan ada galian untuk penyembelihan. Untuk kambing kita lakukan, tapi kalau untuk sapi tidak. Karena kambing itu dia penyembelihannya satu tempat. Satu tempat ya. Kalau nggak ada dibuat penggalian, nah bisa numpuk tuh dan istri. Tapi kalau sapi dia kan tempatnya luas. Tapi setelah kurban kita tuh bersihin pakai pencuci mobil. Iya. Bersihin sebersih-bersihnya. Steam ya? Ya. Pakai steam, Masya Allah. Steril lah, oke, Masya Allah. Ya berarti memang sampai dijaga seketat itu sampai finishing kita, sampai pembagian gitu. Itu biasanya selesainya sore hari ya, sore hari. Nah, yang ingin Anda tanyakan, sebagaimana yang tadi sempat Bang Posi sampaikan juga, nih ada programnya itu yang memang untuk sohibul kurbannya yang apa istilahnya ya, yang tidak tebar ada yang tebar. Nah, Anda mau nanya masalah tebar kurban ini. Untuk tahun ini gimana nih konsep tebar kurbannya? Masya Allah, ini tebar kurban ini memang sebenarnya di sinilah program utama kita. Tapi qadarullah yang banyak itu tidak tebar. Oh gitu. Nah, karena kan ada daerah-daerah dakwah kita yang kita sering ke situ. Memang di daerah-daerah tersebut sangat minim. Boleh dikatakan mungkin ada ya di antara masyarakat itu yang makan dagingnya pas Idul Adha. Allah. Makan daging itu pas Idul Adha. Gitu. Hari-harinya enggak? Itu masih ada gitu. Masih banyak gitu. Masih banyak di daerah-daerah itu yang kita temui makan daging, bahkan ayam itu adalah makanan yang mahal, yang mewah begitu ya. Yang mewah bagi sebagian tempat ini. Nah, masih banyak. Makanya kita sebenarnya prioritasnya ke tebar. Tapi qadarullah sampai hari ini nih tebar ini kurang semangat. Oke. Atau ya qadarullah kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan banyak deh setelah ini yang daftar untuk tebar ini ke daerah-daerah pelosok, dan di situ alhamdulillah selama ini ada tim-tim mitra kita yang amanah, yang mereka memang di situ berdakwah. Oke. Ya, berdakwah juga ke masyarakat, dan mereka
tahu gitu bagaimana kondisi masyarakatnya, terutama daerah Mentawai. 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 Kemudian daerah kepulauan, kita juga tebar insya Allah ke Riau itu di Pulau Kijang. Pulau Kijang, oke, Ya, Pulau Kijang ya. Termasuk jauh juga itu. Termasuk ke Muarobungo, Muarobungo. Jambi. Ini baru yang bisa kita jangkau. Tapi sebenarnya secara umum ya, kalau di Sumatera itu masih banyak kok. Ya. Dan ada tambahan tahun ini, kita fokusnya di Padang saja sih sebenarnya. Penambahan penerima manfaat kita di daerah bencana. Iya. Bencana. Yang banjir tahun kemarin ya, akhir tahun banjir, ya. Yang kena banjir kemarin. Ini penambahan kita. Sebenarnya di daerah-daerah luar daerah itu juga banyak. Namanya di Palembayan. Ya. Tapi mudah-mudahan sih teman-teman lain banyak yang kurban di sana. Ya, amin rabbal alamin. Tentu ini kita ajak terus ya Bang Posil ya. Insyaallah. Bagaimana pemirsa yang menyaksikan di manapun berada masih dibuka kesempatan nih pada Insyaallah sampai hari ini. Kita masih cari untuk Mentawai. Mentawai itu ada beberapa kepulauan, Siberut, Sipora, atau Apejatnya, atau Sikakap, atau Pagai. Nah itu insya Allah kita prioritas, cuman kalau belum terpenuhi. Baik. Juga ke pesisir selatan. Pesisir selatan itu dulu pernah banjir bandang juga kan di Surantiah itu. Nah itu biasanya kita kurban di sana. Kemudian daerah Sijunjung ada juga yayasan yang mitra kita di sana, memang minus kurban juga. Di Damas Raya juga ada yayasan mitra kita di sana, yang biasanya kita bantu juga untuk tebar kurban di sana. Tentunya prioritasnya warga-warga yang biasa kurang makan daging lah gitu. Biasa, yang jarang makan daging lah di daerah. Dan ini memang terdata oleh kita insya Allah. Iya, terdata insya Allah terdata. Oke, Masya Allah. Sangat menarik programnya pemirsa tebar kurban, yang tentu ini menjadi suatu kesempatan juga bagi kita ya Bang Posil ya. Dan sebenarnya kalau dalam syariat kita pun kurban itu kan nggak harus satu orang satu ya Bang Posil ya. Boleh juga ya. Kan boleh kolektif. Gitu. Boleh kolektif juga gitu ya. Jadi sapi gitu ya. Benar. Dan satu lagi statementnya sebenarnya yang itu yang perlu kita luruskan itu malah kolektif itu nggak mesti 7. Nah bisa satu sapi ya. Bisa 6, bisa 6, bisa 4 gitu. Ya, namanya Masya Allah. Harga sapinya 18 juta, ya bagi 6 bisa juga gitu kan. Iya. Atau yang penting jangan lebih dari 7 gitu. Lebih dari 7, itu batasannya ya, maksimalnya 7 gitu. Tapi kalau yang memiliki duit lebih bisa nih 3 orang, 4 orang 3 gitu orang, ya. Terus 1 orang ada. Alhamdulillah di kita banyak. Masya Allah. Nah untuk pendaftarannya gimana nih Bang Posil? Harus ke Padang kah dari Padang Panjang atau bisa sambil rebahan gitu? Masya Allah, jadi sekarang gampang ya, kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kita untuk daftar kurban sangat gampang sekali. Cukup dengan mengunjungi website kita di darelimanpeduli.org/kurban. Nah, itu langsung dia ke pendaftar. Silakan pilih sapinya, mau sapi yang mana. Tapi sekarang sudah kita batasi Beb ya. Untuk yang jumbo sudah kita tutup, kita closing. Tinggal lagi yang super. Yang super ini masih kurang ini. Supernya baru 4 orang, sedangkan targetnya 7 orang itu kan. Supaya dapat sapinya itu yang berat sampai 500 kilo hidupnya. Masya Allah. Nih Ana juga. Kemudian ada grade A dan grade B. Nah itu. Untuk domba udah kita closing. Udah closing? Udah terpenuhi alhamdulillah. Domba nggak bisa lagi nih. Domba udah closing. Ini kita lagi buka ya. Masya Allah, di sini ada data-datanya ya. Jadi di sini memang ada apa istilahnya ya? Betul, pendaftarnya berapa orang, sapi grade A, grade B begitu ya, sapi super. Tapi yang belum tuh di situ daerah penebaran, Wib. Daerah penebaran. Allah kemarin belum sempat kita tambahkan, tapi nanti coba kita tambahkan. Mana yang masih kurang? Ini kayaknya perlu. Mana yang masih kurang nanti kita coba. Mentawai ini kurang berapa, pesisir kurangnya berapa. Itu kayaknya perlu deh kita tambahkan biar Sohibul Kurban yang mau daftar mau pilih di mana kurbannya. Mau di Mentawai, mau di Sijunjung, mau di Mas Raya, mau di Jambi misalnya. Itu bisa nanti itu. Insyaallah kita coba. Dan juga laporan-laporannya bisa dilihat di sini juga nanti ya. Insyaallah. Masya Allah. Sangat kompleks pemirsa dimanapun berada. Ya mudah-mudahan bisa kita coba ya di Dareliman Peduli. Caranya mudah, kemudian pelaporannya oke. Proses penyembelihannya benar-benar dijaga, dan nanti bisa juga kita saksikan pasca dari proses kurban. Biasanya kita kan ada dokumentasi ya. Iya betul. Dokumentasi di akhir, dan juga nanti akan dikirim secara pribadi ke Sohibul Kurban juga dan menyaksikan. Baik Bang Posil, barakallahu fikum Bang Posil. Semoga Allah mudahkan seluruh tim yang bermujahadah luar biasa kalau kita lihat setiap tahunnya. Ya mudah-mudahan tentunya bisa menjadi
salah satu bentuk menjalankan amanah tentunya Pak Musil ya, betul dalam proses penyembelihan kurban yang tentu diamanahkan oleh Sohibul Kurban. Sampai jumpa di Cangkir Inspirasi di episode lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bincang kita pada hari ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.